Amin. Mari kita letakkan tangan kita di dada kita. Kita bersyukur pada Allah yang selalu mencari kita. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now. Mari kita sama-sama nyanyikan haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Terima kasih Tuhan bahwa kami juga pernah hilang dan Kau menemukan. Jikalau sekali lagi kami hilang, Kau tetap akan mencari kami. Akan hal itu kami tidak meragukan sama sekali. Kau adalah Allah yang baik, Bapa yang sempurna. Siapa kami boleh punya Allah seperti Engkau? Kami beri pujian, kemuliaan, hormat kami hanya kepadamu. Karena hanya Engkau yang layak. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan, beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita buka firman Tuhan di Lukas 15 ayat 8. Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Saya mau menyapa juga yang ikut live streaming GMS Balikpapan, Sorong, Manokwari, dan Medan. Tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Kebaktian pertama saya menyampaikan dari Lukas 15. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Bahwa kita harus menjadi domba yang berhati gembala. Jangan jadi 99 yang ditinggalkan di kandang. Kita harus ikut sama gembala kita cari satu yang hilang. Kebaktian 2, saya cerita tentang anak bungsu yang hilang itu. Perumpamaan tentang anak yang hilang dari pasal yang sama di Lukas 15. Dan saya jelaskan bahwa Bapa itu adalah Allah yang setia, yang akan mencari kita. Kita ada hari ini bukan karena kita setia loh ya. Sekalipun Tuhan menuntut kesetiaan kita, kita ada hari ini karena Dia yang setia dulu. Karena Dia yang mencari kita. Bahkan ketika kita tidak setia, Dia tetap setia. Tapi sekarang, mari kita bicara tentang dirham ini. Ada pewahyuan-pewahyuan indah. Ketika saya membaca sekali lagi, Tuhan memberi pengertian yang tidak terduga. Kita baca dulu ayatnya, ayat 8-10. Atau perempuan, kita baca bersama ya, termasuk yang di satelit, baca bersama yuk ya. 1, 2, 3. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan 1 diantaranya, tidak menyalakan pelita, dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku,
Sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah. Ada satu orang berdosa yang bertobat. Jangan ditutup, saya jelaskan. Pertama ayat 8. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham? Tunggu sebentar. Semua perumpamaan ini bicara tentang Tuhan. Di zaman ketika wanita belum emansipasi, bayangkan Tuhan menggambarkan dirinya sebagai seorang perempuan. Itu sangat tidak biasa. Orang biasanya ingin dianggap ke atas, bukan ke bawah. Maaf wanita, itu zaman dulu. Perempuan dianggap bukan hanya kelas 2, kadang-kadang dianggap sebagai objek di zaman itu. Yesus menggambarkan dirinya seperti seorang perempuan. Mengapa demikian? Karena seorang perempuan itu perasaannya halus. Perasaan wanita itu peka. Biasanya kalau nonton sinetron yang nangis itu wanita biasanya. Cowok gak biasa. Cowok justru kalau wanitanya nangis dia tambah kumisnya. Tunjukkan kejantanannya. Dan di sini kita mendapat gambaran bahwa Tuhan kita itu Allah yang sangat penuh dengan belas kasihan. Seperti seorang mama terhadap bayinya. Dia itu merasa. Dan perasaan Tuhan yang terbesar adalah bagi orang yang terhilang. Dan seorang perempuan, kita baca lagi, atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham. Dan jika ia kehilangan satu diantaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dirham adalah satu mata logam yang di zaman tersebut diberikan sebagai upah gajian. Zaman itu, zaman Yesus adalah zaman agrikultur. Zaman farming atau bertani. Zaman itu yang namanya uang, cash, itu bukan satu-satunya alat pertukaran. Ada barter barang. Coba pahami ini. Siapa yang punya duit, koin itu harta karun, harta luar biasa. Tidak semua orang punya. Karena di zaman itu seperti wanita ini, mereka membuat pakaian mereka sendiri. Karena itu kita dengar cerita di Kisah Rasul seperti Dorcas, siapa yang dibangkitkan oleh Petrus. Dia suka menjahit untuk para janda. Ya, suka membuatkan pakaian. Zaman itu orang bikin pakaiannya sendiri. Belum ada yang namanya pabrik. Dan zaman itu mereka juga tumbuhkan makanan sendiri. Ya. Jadi orang punya uang itu nggak biasa. Apalagi ini hanyalah seorang perempuan biasa. Rumahnya kecil biasanya. Rumah zaman itu kalau kita tahu jendelanya sedikit kecil atau banyak rumah yang tidak punya ventilasi jendela. Jadi kalau hilang barang sekecil koin susah carinya. Rumah zaman dulu itu seperti melambangkan dunia zaman ini. Penuh dengan kegelapan. Nah, karena itu coba bayangkan perempuan ini punya 10 dirham, nggak main-main. Ini hasil kerja jeripayanya. Kenapa ada satu aja yang hilang dia cari? Karena ini bukan uang tumbuh di atas pohon. Pohon tidak mengeluarkan logam. Hasil keringatnya ini, dia kerja jeripaya untuk menghidupi keluarganya. Dapat 10 koin, disimpan di rumah, belum ada banking system zaman itu. Jadi bagi dia 10 koin itu adalah waktu, investasi waktu yang dia berikan melalui pekerjaan. Bagi dia itu jeripayah, keuletan. Bagi dia itu berarti sabar menunggu, ditabung pelan-pelan. Bagi Tuhan, kitalah harta karunia. Sekalipun kita ini merasa diri gak berharga. Tahukah ketika Tuhan menciptakan dunia, dia bahkan tidak berkeringat. Tetapi ketika Tuhan menebus dunia, ketika Yesus menebus dunia, bukan hanya dia berkeringat, tapi berkeringat darah di Getsemani. No sweat. Sama sekali Tuhan tidak menggerakkan jari, dia hanya berfirman ketika jadikan bumi, langit, dan seisinya yang hari ini. Menjadi keajaiban ketika kita lihat alam semesta. Tapi untuk menebus sampah-sampah masyarakat sekalipun, penjahat-penjahat, menebus orang yang sudah bisa dianggap sebagai rongsokan hidupnya. Tuhan bukan hanya berkeringat,
Dia mencurahkan darah hari ini 2000 tahun yang lalu. Tahukah jam segini 2000 tahun yang lalu? Ini pas Yesus bentar lagi diturunkan oleh Yusuf Arimatea. Jam-jam segini. Yesus sudah mati 2000 tahun lalu jam segini. By the way, Yesus nggak mati sekarang, Yesus sudah hidup. Dia hidup selama-lamanya, dia sudah bangkit. Kasih tepuk tangan tuh Tuhan. Nah, bayangkan kita ini, setiap jiwa di atas muka bumi, setiap orang berdosa itu hartanya Tuhan. Yesus kalau bisa bicara secara langsung, beliau pasti berkata begini, kalian itu hasil tebusanku. Setiap tetes darahku di Kalvari, tak ada yang boleh sia-sia. Darahku cukup membasuh semua orang sejak Adam dan Hawa, hingga bayi-bayi yang lahir besok hari, sampai seterusnya, sampai Tuhan datang. Setiap kalian adalah karya tebusan. Kalau Tuhan bisa bicara sekarang, secara langsung kepada kita, Tuhan akan berbicara seperti itu. Tidak mungkin aku izinkan satu pun hilang. Siapa yang sudah ditolak oleh masyarakat, siapa yang sudah dibuang oleh keluarganya, aku mau dia. Aku akan cari, aku mau orang itu. Tahukah saudara, ada satu orang yang sangat mau Anda. Namanya Yesus. Dia gak akan pernah buang Anda. Sekalipun Anda hilang, Anda pasti akan dicari. Jangan lihat itu dirham hanya koin saja. Bagi kita hanya koin. Karena kita tinggal di zaman berbeda. Bagi orang lain, kita yang gak terkenal, nama kita hanyalah seorang saja yang hidup di dunia ini. Tapi bagi Tuhan, setiap kita itu untuk kita dia mencurahkan darah. Karena itu kita tuh berharga bagi Allah. Kita tuh berharga. Karena pewahyuan seperti ini juga gereja kita terus mencari jiwa. Bukan karena untuk menambah jemaat loh ya. Jemaat kita itu cukup banyak, tempat yang kurang. Tapi kenapa kita terus cari jiwa? Karena kita tahu bahwa jiwa-jiwa berharga bagi Allah. Dan juga kita jangan pernah waktu mencari jiwa kita sendiri kehilangan harganya. Jangan lupa kita duluan yang berharga, kita berharga terlebih dahulu. Jangan sampai kita waktu bekerja untuk Tuhan, kita jadi si sulung, kita lupa daratan. Kita lupa, kita kira kita dimanipulasi, hanya dimanfaatkan. Tidak, karena kita tahu harga kita, makanya kita hargai orang lain sekalipun kita tidak kenal mereka. Jiwa-jiwa yang tidak kita kenal, bukan keluarga kita, bukan siapa-siapa kita cari. Karena kita berharga dulu. Makanya kita bisa menghargai. Never forget your worth, people. Jangan pernah lupa hargamu sesungguhnya. Allah sangat mengasihimu. Kaulah hasil keringatnya. Jerih payahnya di Kalvari. Engkaulah itu. Amin. Nah, karena itu kalau di sini ada satu keluarga yang satu anggotanya belum di sini malam ini. Sore ini. Papanya belum ke gereja. Papanya belum percaya. Percayalah. Tuhan sehati denganmu. Jangan berdoa seolah-olah Tuhan itu mempersulit kita untuk papa untuk terima Tuhan. Enggak, percayalah Tuhan akan menyertaimu. Yang dibutuhkan dari dirimu hanyalah ketaatan. Udah itu aja. Tuhan sangat mau kalau papa berharga buat Anda, terlebih buat Tuhan. Karena papa adalah anaknya Tuhan. Cuman papa belum menyadari dan belum tahu. Itu aja. Amin Bapak Ibu. Dirham ini bukan asal koin. Manusia bukan asal nama. Tuhan sayang mereka semuanya. Tuhan cari mereka. Sekarang saya tunjukkan kepada Anda betapa dia belani untuk mencari. Kembali ke ayat 8 tadi dikatakan, jika ia kehilangan satu di antaranya, ayat 8b, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Coba saya jelaskan aktivitas Allah. Pertama-tama dia menyalakan pelita. Di zaman itu seorang wanita akan menyalakan pelita untuk malam hari. Bukan untuk mencari. Karena kalau dia pakai oil atau minyak saat itu untuk mencari, malam harinya, kalau dia mau ke kamar mandi bisa nabrak tembok. Karena zaman itu tidak ada lampu jalan. Tidak ada elektrik. Belum ada lampu neon. Jadi kalau dia memakai minyak yang ada untuk mencari koin, berarti malam nanti siap-siap gelap gulita. Tahukah Anda? Setiap usaha Allah untuk mencari seseorang, meskipun Allah itu tanpa batas, itu mengambil sumber daya untuk orang yang lain. Itulah sebabnya orang-orang Kristen yang sudah dalam Tuhan, jangan jatuh bangun. Daripada gereja mengejar Anda, kenapa kita tidak bersama-sama mengejar yang satu yang hilang di luar sana? Jangan berputar-putar di padang gurun.
Di dalam rumah tangga juga sama, sudahlah, jangan on dan off. Ayo melaju, tekan gas yang ada, melaju ke kilometer Tuhan, masuk dalam rencananya. Daripada kita selalu yang terdahulu jadi terkemudian jadi terdahulu. Lalu sebentar lagi, tahun depan kita harus mencari Anda lagi. Kenapa kita nggak bersama-sama? Cari keluarga Anda yang belum di dalam Tuhan. Tuhan tidak terbatas, tapi sumber daya manusia terbatas sekali. Saya berdoa di hari-hari kemudian, none of us will be lost again. Tak seorang pun di antara kita akan terhilang lagi. Jangan pakai sumber daya papa mama untuk kejar-kejar ekor Anda. Jangan pakai sumber daya gembala Anda untuk kejar-kejar ekor kita. Bapak Ibu Saudara, waktunya sudah dekat, setan tahu itu. Karena itu mari kita bekerja sama. Kita yang sudah found, sudah ditemukan, jangan hilang lagi. Supaya kita bisa menemukan mereka yang masih terhilang. Katakan amin. Nggak hanya menyalakan pelita, tapi wanita ini menyapu rumah. Bayangkan perempuan ini memakai peralatan. Dia pakai tool. Tuhan juga pakai tool. Dan semua yang mengarahkan kita ke Tuhan hanya tool belaka. Termasuk saya hari ini, kalau saya berkhotbah contohnya, KKR contohnya yang paling umum di sini. Lalu ada altar call, orang maju ke depan. Kalau orang bertobat, itu bukan saya hanya toolnya, saya hanya broom atau sapunya. Tuhan digambarkan sebagai wanita yang menyapu rumah. Saya dengar 1001 cerita, orang yang lari dari Tuhan. Orang yang lari dari Tuhan, mau lari sejauh apapun ya, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Pasti dikejar. Cuman saya nggak mau lari dari Tuhan lagi, mau tahu kenapa alasannya? Mau tahu kenapa? Karena saya nggak mau buang waktu. Tuhan tidak terbatas, waktuku terbatas. Jadi jangan pernah kita menguji Tuhan, nggak akan menang. Jadi kalau hari ini, saya mau lari dari Tuhan, sekalipun saya sudah jadi pendeta, kalau saya lari dari Tuhan, Tuhan pasti kejar saya, 100%. Siapa saja hari ini yang meninggalkan Tuhan, pasti dikejar sama Tuhan. Gak peduli kalau pendeta sekalipun. Tapi pertanyaannya, ngapain gue lari? Tuhan itu nikmat senantiasa. Di tangan Tuhan itu, di dalam hadiratnya ada kenikmatan, ada keindahan, ada sukacita. Dan kalau saya mau lari sampai pada ranjang pesakitan saya, ranjang kematian, Tuhan pasti akan kirimkan tool-toolnya, alat-alatnya untuk kejar saya, kejar ekor saya. Supaya dapatkan jiwa saya. Pasti Allahku itu seperti itu, saya tahu sifatnya setelah melayani dia sekian lama. Memang dia tanpa batas, tapi saya terbatas. Siapa di sini yang suka lari dari hadirat Tuhan? Ingat firman ini, Allah tidak terbatas, kuasanya apalagi, kasihnya juga tidak terbatas, sampai kapanpun 7 kali, 70 kali, Allah akan mengampunimu. Tapi kalau Anda pakai 7 kali, 70 kali, supaya kalau Anda pakai hidup Anda, untuk berdosa supaya diampuni. Siapa yang rugi? Bukan Tuhan yang mengampuni. Yang diampuni yang rugi. Kehabisan waktu. Waktu itu di sisimu, bukan di sisi Allah. Di sisi Allah kasih, di sisimu waktu. Kita yang pandai tak akan menyia-nyiakannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita tangkap ini. Tapi Allah kita pasti akan memakai berbagai macam alat tool. Saya dengar 1001 cerita bagaimana orang yang lari dari hadirat Tuhan atau orang yang belum kenal Tuhan itu dikejar sama Tuhan. Ya, dia coba untuk menjauh dari Tuhan, tiba-tiba teman-temannya satu-satu terima Tuhan. Dia nggak sadar bahwa teman-temannya itulah sapunya wanita itu. Saya dengar cerita satu orang ketika dia lari dari Tuhan ini, orang sudah pernah melayani lalu dia meninggalkan Tuhan begitu saja. Dia nyalain TV. Ini bukan before 30. Ini sebelum sebelum saya pulang ke Indonesia, saya dengar cerita ada teman saya nyalain TV. Pak, tiba-tiba muncul seorang pengkhotbah. Lalu dia bicara dan itu mengena ke hatinya. Dia kira itu kebetulan. Tidak, itu sapunya Tuhan. Sebelum koin itu ditemukan, dia merasakan hembusan-hembusan angin dari kebasan-kebasan sapu itu. Dia rasa, kalau koin itu bisa bicara, dia bersembunyi, katakan koin itu terselipkan di antara gorden rumah atau terselipkan di bawah kolong ranjang. Ketika wanita itu sapu, belum menemukan, pasti kena debu dan asapnya. Banyak orang itu sudah merasakan debu dan asap dari sapu itu. Ada yang lewat televisi, ada lewat teman, ada lewat kejadian. Tuhan pakai kejadian, Tuhan pakai manusia. Tuhan pakai teknologi,
Tuhan pakai segalanya. Bahkan ketika kita jalan, saya pernah dulu agak tawar hati dengan Tuhan. Saya berpikir-pikir, apakah saya mau terus jadi pendeta atau tidak? Pernah loh, setiap orang pasti pernah punya pikiran seperti itu. Saya waktu itu di sekolah Alkitab sebagai siswa seminari, saya nggak pernah ragukan panggilan saya. Tapi namanya manusia, kan pernah hambar hatinya. Waktu saya setir pergi ke sekolah, tiba-tiba di seberang sana ada sebuah gereja pasang, kalau di Kanada, di Amerika itu banyak gereja yang pasang tulisan di luarnya. Ayat yang mau dibagikan besok minggu oleh pendetanya. Atau judulnya, atau apa. Tiba-tiba ada kata-kata seperti itu. Siapa yang setia sampai akhirnya, mahkota kemuliaan menantinya. Saya lihat itu, nangis saya. Saya nyetir di jalan tol itu nangis dilawat Tuhan karena saya melihat itu. Tanpa saya sadari, saya sedang mengalami sapunya Roh Kudus. Tuh, lewat tulisan, billboard gitu aja bisa bicara ke saya. Tuhan bisa pakai kejadian, Tuhan bisa pakai kebetulan, Tuhan bisa pakai manusia, Tuhan bisa pakai tetangga kita, papa mama kita, Tuhan bisa pakai khotbah. Bisa pakai khotbah, bisa pakai doanya orang lain. Saya pernah dalam pertemuan bersama, kita doa sama-sama ketika satu orang khotbah yang satu nangis-nangis. Padahal menurut saya kok doanya biasa. Tapi Tuhan bicara lewat doa orang itu. Padahal tidak menyinggung dia sama sekali, mendoakan hal yang lain. God can use anything. His brooms are everywhere. Sapunya di mana-mana. Itu karena Tuhan mau sekak kita. Bukan karena Tuhan tidak mau kita bebas. Tapi Tuhan tidak mau kita binasa. Bapak, Ibu, Saudara, bukan kebetulan jika Anda berada di mana Tuhan sedang berbicara. Kalau Anda di gereja atau apa, bukan kebetulan Anda lahir dari keluarga Kristen. Di dalam keluarga Kristen. Apapun itu juga, semuanya adalah sapu Roh Kudus. Bisa bayangin enggak? Perempuan itu menyapu rumahnya. Enggak hanya menyapu rumahnya sekali, dikatakan di sini, dan menyapu rumahnya serta mencarinya dengan cermat. Perhatikan coba cermati kata cermat. Dia mencari dengan cermat sampai ia menemukannya. Berarti wanita ini mencari di beberapa tempat yang susah dijangkau. Dia cari ke sana, enggak hanya gitu. Di semua tempat, dia ulang lagi, dia mencari lagi dan lagi. Pernah enggak Anda di altar call berapa kali? Berkali-kali. Setiap altar call Anda, enggak. Luput dari Tuhan. Minggu depan datang lagi, rasa kok setiap kali aku datang gereja, khotbah ini kok untuk aku terus ya? Benar rasa gitu enggak? Seolah-olah Anda itu di tempat yang sama disapu berkali-kali. Sampai Anda meresponi. Andai kata perempuan itu sudah sapu seluruh rumahnya, dia duduk di kursinya dan lelah dan keringatan semua. Koinku, di mana dirimu? 5 menit kemudian dia bangun berdiri lagi, dan dia ambil sapunya lagi, dia sapu ulang ke semua lokasi. Dan itu mungkin terjadi 7 kali, 70 kali. Disapu ulang. Tuhan cari di tempat yang sama berkali-kali sampai ketemu. Itulah sebabnya orang Kristen tidak boleh lemah menginjili temannya, ditolak lalu give up. Sifat Allahku tidak begitu. Di tempat yang sama yang tolak berkali-kali, tidak kutemukan dirham. Di situ ku sapu sampai kutemukan. Itulah sebabnya ada yang berkata gini, aku malas sudah ajak suamiku. Udah saya ajak kok tahun lalu, nggak mau. Kalau Tuhan, dia akan ajak setiap minggu sampai mau. Dia sapu berkali-kali. Mungkin orang-orang teman-temannya dia udah capek semua kali. Sudahlah non. Atau manggil apa ya? Sudahlah Ci, sudahlah, nggak usah disapu, udahlah. Ntar Tuhan gantikan dengan cara ini. Mana bisa gantikan? Tuhan bisa gantikan dengan cara ini. Tapi bagi aku, koin itu satu-satunya. Koin itu menyimpan memori. Hari-hari tertentu aku kerja untuk simpan itu. Nggak bisa, aku harus temukan. Sudahlah Ci, kan kita sudah cari di seluruh ruangan. Mungkin dia akan berkata, itu karena kamu tidak punya rasa memiliki, makanya kamu menyerah begitu saja. Aku berbeda. Aku akan cari lagi. Loh, Taci mau cari lagi di bawah kolong. Kita udah cari 7 kali, Ci. Gak apa-apa. Sana kalau mau pergi gak apa-apa. Saya cari sendiri. Itulah sebabnya ada ayat di Perjanjian Lama. Aku cari siapa yang mau berdiri di antara aku dan manusia. Gak ada. Maka aku kenakan sendiri ketopong keselamatan. Kenakan baju zirah keadilan. Dan aku Tuhan tanpa dibantu siapa-siapa. Aku pergi berperang. Oh Tuhan. Saya baca ayat itu, saya angkat tangan. Seperti Yesaya, ini aku utus lagu. Saya bilang, kalau gak ada yang mau pergi Tuhan, saya bukan sok-sokan. Ajak aku Tuhan, aku mau. Ajak saya. Itulah permulaan saya mulai dipakai Tuhan menjangkau jiwa. Saya bilang, kalau gak ada yang mau, aku mau. Ajak aku. Bapak Ibu Saudara, jangan menyerah kalau ditolak sekali.
Ditolak 2 kali, ditolak 3 kali. Sapu lagi di lokasi itu. Sampai kena. Beberapa orang sini sudah menyerah dengan keluarganya. Keluarganya terlalu keras katanya. Bapak ibu saudara, kalau Anda merasa keluarga Anda berharga, lebih berharga dari sebuah koin bagi wanita ini, Anda harus sapu lagi dan lagi. Jangan menyerah. Amin Bapak Ibu. Ya, sampai ia menemukannya. Ini saya senang dengan kata ini, sampai menemukannya. Dan lihat ya, dan kalau ia telah menemukannya, ayat 9, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Ayat 9 ini ironis sekali. Saya kira perempuan yang mencari 1 koin setengah mati pasti pelit orangnya. Orang yang kalau dengan berkat itu digenggam erat-erat. 10 koin, dia dapat. Kalau Anda dan saya yang dapat 1 koin yang hilang tersebut, pasti kita simpan baik-baik. Masukkan ke dalam safety deposit box atau zaman itu mungkin disimpan di bawah tanah, dikasih tabung dan sebagainya. Kok malah dipakai duitnya? Lihat gak di ayat 9 dia pakai duit? Emangnya ngajak pesta itu gak ada minuman? Kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat. Gak 1 loh ya. Dia panggil tetangga-tetangga. Anda harus tahu zaman itu community sekali. Zaman ini aja individualistis. Zaman itu kalau pesta itu 1 desa. Hari ini juga desa Indonesia juga sama. Kalau kita sama pembantu kita mengaku itu adalah saudaraku, itu sanak saudaraku, pembantu 1 itu semua, karena dari satu desa. Sense of keluarganya itu kuat. Jadi kalau ngundang 1 nggak bisa ngundang semua. Kalau nggak ngundang 1 saja harus ngundang semua. Coba bayangin, zaman itu sama persis seperti zaman ini. Zaman itu juga pedesaan sekali. Kalau dia bilang tetangga-tetangga itu berarti semua. Itu berarti semua. Jadi ini pasti butuh duit. Masa nggak beliin 1 literan Coca-Cola? Masa nggak beliin pizza? Masa nggak beliin nasi tumpengan, nasi kuning? Semua itu butuh duit, butuh uang. Loh gimana sih? Orang ini menemukan dirham itu 1, kok malah di-spend? Inilah sifat hati Tuhan. Tuhan itu, gini sifat hati Tuhan, bisa nangkep gak ini? Wanita ini cari dirham itu bukan karena dia pelit, karena dia mata duitan. Wanita itu cari koin itu bukan karena dia cinta uang. Tapi dia menghargai karyanya, jerih payahnya. Lalu setelah ditemukan, semua orang mungkin semua bertaruh, menaruh taruhan dan berkata, aku taruhan, koinnya dia akan semakin erat di tangannya. Malah justru dijadikan pesta. Mau Tuhan itu juga sama. Tuhan itu kalau menemukan 1 jiwa, dia gak akan simpan jiwa itu, dibuat mati cepat masuk surga. Dia akan pakai jiwa itu untuk membuat sukacita banyak orang. Tuhan ingin memakai kehidupanmu untuk dibagikan dengan tetangga-tetangga. Tuhan ingin memakai kesaksian Anda agar orang lain menerima jawaban. Bukan disimpan, bukan dimasukkan ke dalam tanah seperti 1 talenta. Tuhan ingin memakai setiap orang yang dia temukan sebagai alat kebanggaannya. Dari sini kita tahu, saya belajar dari wanita ini. Dia temukan 1 dirham itu, saya salah, saya kira dia akan simpan. Ternyata dia bagikan, dia berkata, mending uang ini gua pakai untuk nyenangkan keluarga daripada gua pakai untuk kemoterapi. Ngerti maksud saya? Mending saya pakai duit ini untuk berjalan-jalan dengan keluarga saya. Uang disimpan, kalau semuanya 100% disimpan hanya untuk simpanan, apa guna? Kita harus invest, kita harus menabung, iya. Mendingan uang ini saya pakai untuk berjalan-jalan dengan keluarga selagi bisa, daripada saya gunakan nanti untuk saya keluar masuk rumah sakit saja. Jangan salah paham loh ya, bukan berarti semua uang yang kita pakai habis ini semua untuk liburan, habis pulang dari liburan meminta-minta roti. Masuk rumah sakit harus ngutang kanan kiri. Harus ada dana taktis, harus ada dana darurat, bukan? Setiap kita yang bijaksana, kita juga adalah ahli waris daripada berkat Tuhan. Kita harus bisa mengatur keuangan sendiri. Tapi maksud saya ada orang yang super pelit.
Duit disimpan doang, hanya untuk disimpan, untuk rasa aman. Nanti akan telan ludah sendiri atau nanti akan gigit jari ketika dia lihat semua uangnya dia simpan. Ujungnya hanyalah untuk mengobati stres yang tidak akan pernah sembuh. Bapak, Ibu, Saudara, saya kira wanita ini bukan orang yang mata duitan. Dia berkata, duit ini aku temukan, koin ini. Aku akan membahagiakan saudara-saudaraku. Aku akan pakai ini untuk traktir makan tetangga-tetanggaku. Biar mereka bersuka cita. Itu dalam bahasa Ibraninya, seperti tadi orang tadi itu, ketua mafia tadi itu namanya memakai uang dengan kamguan. Tadi ada kata-kata bocuan, bocai. Ini kamguan atau rasa puas gitu loh. Uang ini dipakai untuk menyenangkan orang. Tuhan ingin memakai kehidupan kita untuk menyenangkan banyak orang. Tuhan ingin pakai kehidupan kita untuk memberkati orang. Tuhan ingin pakai kehidupan kita untuk menyembuhkan orang. Tuhan mau pakai kehidupan kita untuk menjadi jawaban buat orang. Tuhan mau pakai kehidupan kita untuk menambah sukacita dalam diri orang. Tuhan ingin pakai hidup kita untuk membantu orang lain menemukan maksud Allah. Tuhan ingin pakai hidup kita untuk bisa membuat hati orang lain bahagia. Tuhan sudah gak sabar. Tuhan sudah gak sabar. Sharekan kita ke dunia. Bagikan kita ke dunia. Tahukah Anda, Allah tidak hanya mau menyelamatkanmu, Allah mau memakaimu. Coba katakan kanan kirinya, Tuhan mau memakaimu. Tetap confident. Kasih tepuk tangan tuh Tuhan. Kuncinya di sini, dengan ini saya selesai di ayat 10. Here is the key, O coin. Disinilah kuncinya. Hai dirham. Posisikan dirimu untuk ditemukan. Please be found. Allah tidak pernah memaksakan dirinya sendiri. Please be found. Karena ini koin. Tapi kita bukan koin. Ini koin benda mati. Kita adalah makhluk hidup. Dia nggak punya perasaan, kita punya kehendak. Dia nggak punya mata, telinga, kita punya kaki dan tangan. Dan ini bukan bicara tentang Tuhan tidak tahu di mana lokasi fisik Anda berada. Sebab koin ini hilang secara fisik dan jasmani. Fisik kita Tuhan tahu. GPS Tuhan tidak mati dan buntu. Dia tahu kita ada di gereja sekarang. Yang saya maksudkan, yang firman Allah maksudkan, bukan lokasi jasmani. Tapi, are you ready? Posisi hati. Please be found. Please be found. Please be found. Ayat 10, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah. Karena satu orang berdosa yang, di sini katanya bertobat. A sinner who is found. Suatu hari, dengan ini saya selesai. Suatu hari, ketika dahulu saya kira saya ini sudah Kristen dari lahir. Karena saya memang besar di gereja sekalipun tradisional. Tapi saya nggak pernah terima Yesus sebagai Tuhan. Dan suatu hari, ketika mendengar khotbah biasa, hati saya diketuk oleh Allah. Waktu itu saya mau keluar dari gereja yang isinya 100 orang Indonesia sedang beribadah di Kanada. Ketika saya mau keluar itu, saya sebelum mendengar suara audible, banyak di antara Anda jemaat sendiri tahu cerita saya. Sebelum saya mendengar suara audible, suara Yesus yang menyelamatkan saya, ada perasaan di hati saya, you have a choice now. Allah tidak akan memaksamu. Itu di depan saya ada gagang pintu. Saya mau buka rencana saya, karena saya waktu itu nggak suka dengan altar call. Hati-hati apa yang Anda tidak sukai, Anda akan melakukan itu terus-menerus nanti. Saya benci altar call. Karena saya rasa, jangan urusilah hubungan saya dengan yang Maha Kuasa. Tapi saya salah. Di depan saya gagang pintu. Saya mau keluar. Saya mau keluar ke 7-Eleven di luar sana. Dan ada satu restoran waktu itu, ada satu depot Singapura atau Malaysia. Lapar nih, sore hari di Kanada, dingin-dingin, saya mau makan. Ketika saya mau keluar, gereja belum selesai. Ada perasaan takut. Ada perasaan campur aduk, karena saya sudah dengar firman tadi. Saya punya pilihan. Saya di dalam sini, and allow myself to be found. Mengizinkan diri sendiri untuk ditemukan, atau saya keluar, and I choose to be lost forever. Saya memilih untuk hilang selama-lamanya. Meskipun Tuhan ada di mana-mana, tapi saya tidak memposisikan diri saya untuk berdamai dengan dia. Saya tidak memposisikan diri saya untuk ditemukan. Sekalipun dia tahu saya ada di mana. Kalau saya ke 7-Eleven, dia pasti tahu saya ada di sana.
Tapi saya memilih untuk dalam kegelapan hati saya. Di mata Tuhan, tidak ada kegelapan pun terang benderang. Tapi kalau hati saya tetap gelap, itu pilihan saya. Saya mau di sisi sini atau di sisi situ. Saya mau found atau lost. Tiba-tiba saya dengar suara audible, today. Saya dengar suara itu lembut, hari ini. Kalau kamu tidak diselamatkan, saya umur 18 tahun. Kamu akan hilang selama-lamanya. Sebab Tuhan tahu, mungkin, karena saya tidak ngalami, karena saya diselamatkan. Kalau saya lari, mungkin saja saya berhasil bunuh diri. Karena itu salah satu masalah saya dulu. Saya pasti sudah mati, tidak berdiri khotbah di depan Anda. Saya pasti binasa. Saya tidak pegang gagang pintu itu. Saya lari ke depan and make myself found. Saya tidak menemukan diri sendiri, Tuhan yang menemukan saya. Saya hanya berada di posisi SOS, save my soul Lord. Dan saya diselamatkan. Lalu tidak lama kemudian, saya beritahu sama teman saya, mau enggak kamu dibaptis? Saya bilang, enggak mau. Dia berkata gini, jangan keraskan hatimu. Letakkan dirimu untuk selalu dibimbing Tuhan. Jangan sok-sokan. Saya ditegur. Jangan kita sok-sokan. Tuhan suruh kita, Yesus aja loh masuk ke kolam. Bukan kolam lagi, sungai yang kotor keruh. Itu sungai Yordan. Saya pernah baptis orang di sana. Sambil baptis, ada ikannya di bawah. Yesus saja menaruh dirinya sebagai hamba untuk dicemplungin orang lain yang tidak layak. Yohanes Pembaptis tidak layak membuka sepatunya. Kamu siapa, Philip? Saya ditegur sama Tuhan. Kalau kamu mau laju dengan aku, kamu harus mau dibimbing. Kamu harus mau dituntun. Dibimbing ke air yang tenang, rumput hijau, itu enggak otomatis. Ia membimbing aku, kita pasif, kita dibimbing. Aktif kita hanyalah meresponi, ya Tuhan bimbinglah aku, kita ikut. Kita sebenarnya pasif, tapi aktif. Karena itu hari ini, saya juga mau dorong setiap kita yang belum dibaptis. Berilah dirimu dibaptis, ayolah. Di sini mungkin ada yang berkata, tapi aku enggak siap. Mana ada bayi yang lahir di dunia berkata, aku mau siapkan diri, aku mau siapkan koper dulu, keluar dari mama bawa koper. Nggak apa-apa. Saya juga dibaptisnya dadaan dulu, saya berkata, ya aku mau di sebuah retreat, saya nggak siap semuanya masuk, cemplung saya. Saya nggak pikir anak muda, tapi sekarang pun kalau itu masih, sekarang pun saya tetap tidak akan mikir. Karena saya sudah cukup memikir tentang hidup saya. Dan jalan buntu, hanya Yesus jawabannya. Taat saja satu-satunya jalan. Amin Bapak Ibu Saudara, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan semua bangkit berdiri, mari kita nyanyi. Haleluya. Praise the Lord. Oh, thank you Lord. Sing what song? Nyanyi apa? Betapa hatiku Yes. berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku. Kau memilih. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan
jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Saya tergerak untuk mengadakan altar call, untuk kita maju ke depan sekalipun tempat sesak, nggak apa-apa. Anda mau ngakui Tuhan, akui di depan umum. Jangan malu. Di sini kalau ada orang yang belum lahir baru, Anda selama ini Kristen ikut-ikutan. Itu nggak termasuk karena Anda belum pernah ngundang Tuhan secara pribadi dalam hidupmu atas keputusanmu sendiri. Bukan karena dipaksa orang lain atau mengikuti saja keluarga dan tradisi. Kalau itu Anda seperti saya 23 tahun lalu, Anda silakan maju sebentar lagi ketika kita nyanyikan lagu ini. Atau kalau Anda bukan orang Kristen, apalagi udah jelas-jelas Anda belum di dalam Kristus. Ini kesempatan Anda untuk terima Tuhan. Kemarin waktu Mission Trip Festival Kuasa Allah di Jakarta, saya sangat-sangat bangga dan bahagia mendengar ada seorang saudari. Dia berkata dia terima Tuhan di salah satu kebaktian umum ini. Dia menerima Yesus. Simple begitu aja, gak harus ada KKR bukan? Tapi di mana Injil diberitakan, di situ ada orang diselamatkan. Kalau itu Anda juga bisa maju. Kalau Anda belum dibaptis selam, Yesus saja dibaptis. Hari ini, coba saya lihat siapa di sini yang belum dibaptis selam, gak apa-apa. Angkat tangan aja, saya mau lihat siapa yang belum dibaptis selam. Oh kalau ini tuh, Anda why not? Saya gak akan paksa, why not sekarang? Kenapa tidak sekarang? Why not? Kami sediakan baju dan pakaian. Kalau saya jadi Anda sekalipun tidak disediakan pakaian, saya akan mau dibaptis hari ini. Gak ada yang lebih indah memorinya daripada di saat Jumat Agung, Yesus mati, aku memberi diri. Luar biasa bukan? Dan kalau Anda yang ada di overflow convention, di chapel, di mana Anda bisa maju ke depan, saya ada hamba-hamba Tuhan yang menanti Anda. Anda bisa maju ke depan di ruang Anda dan di live streaming satelit juga lakukan yang sama. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi, majulah ke depan. Kita beri tepuk tangan bagi mereka semuanya yang mau dibaptis, yang mau terima Tuhan. Tuhan, come on! Be found! Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonan. Saya minta asyir semuanya terlibat maju ke depan. Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan. Oh, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, tak ku pilih harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku,
Tuhan. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku bersembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terima Tuhan. Bawa barang pribadi Anda, bawa barang pribadi Anda. Mari kita angkat tangan kita sama-sama, hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku bersembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan. Angkat tanganmu, sembah Dia. Persembahku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidup. Doakan mereka, berdoa. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk bersembahkan. Hanya ini Tuhan, Permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Saudara yang maju ke depan, Anda bisa dilayani lebih. Saya persilakan Anda turun mengikuti, ada sign follow me. Bisa turun sekarang sebelum doa berkat, sebelum jemaat akan kerumunan untuk pulang. Anda bisa dilayani secara khusus di bawah sana, khususnya yang mau dibaptis. Silakan mengikuti papan follow me itu, silakan. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk mereka sekali lagi. Praise the Lord, puji Tuhan. Anda diberkati hari ini? Amin. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami tahu our worth. Kami tahu harga kami sesungguhnya. Engkau adalah Allah yang maha kasih. Siapa bilang Allah kami adalah pribadi yang jauh, yang terputus dengan ciptaannya, yang tidak punya perasaan. Allah kami punya emosi, dan emosinya yang terindah bagi kami adalah kasih. Terima kasih Tuhan. Mulai hari ini ajar kami juga seperti Tuhan. Pantang menyerah ketika menyapu rumah, apalagi rumah sendiri, keluarga sendiri. Kami tidak akan menyerah. Kami akan perjuangkan karena kami tahu Tuhan di pihak kami. Kami tahu kami pasti akan menang. Dan kami mau memenangkan jiwa-jiwa itu bersama dengan Tuhan. Tuhan melalui kami memenangkan mereka kepada Tuhan. Haleluya, Tuhan pakai setiap jemaat yang ada di Jumat Agung ini. Biar renungan ini meremah dalam hati kami. Mulai hari ini kami bisa semakin confident, semakin percaya diri tahu bahwa kami dikasihi. Karena itu kami tidak perlu takut. Ketika kami taat, Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan, pulanglah membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, pengurapan penyertaan dari Roh Kudus mulai sekarang sampai Yesus datang. Haleluya, amin. God loves you, Tuhan mengasihimu.